Keesokan paginya pun tiba, di mana Yaiji masih hilang kendali dan tak bisa berubah menjadi manusia biasa. Tak lama kemudian ia dihampiri oleh Qilong. Ia pun terkejut melihat Yaiji yang tiba-tiba berubah menjadi monster penghisap darah sebelum bulan purnama tiba. Qilong mencoba menyadarkan Yaiji dengan kekuatan sihirnya. Melihat Yaiji yang sudah sadar, Qilong kemudian bertanya kepadanya kenapa dirinya bisa berubah menjadi monster sebelum bulan purnama tiba. Yaiji mengatakan bahwa ia tak sengaja mengaktifkan energi darah dewa binatang untuk merawat Xiaofan yang sedang sakit. Qilong kemudian menyuruh Yaiji untuk tetap mengawasi gerak-gerik Xiaofan dan melaporkan padanya jika ada sesuatu hal yang terjadi. Sedangkan di tempat lain, terlihat Xiaofan sudah sadar dari pingsannya. Si Chai kemudian memberitahu bahwa aliran sihir di dalam tubuh Xiaofan saling bertabrakan. Si Chai juga mengatakan untuk sementara waktu Xiaofan tak boleh menggunakan ilmu sihirnya dan tak memperbolehkan memakan pil obat apapun agar energi sihir di dalam tubuhnya tak terjadi ledakan. Kemudian menyuruh Xiaofan secara perlahan menyatukan kekuatan sihir yang berada di dalam tubuhnya agar menjadi energi sihir super kuat. Kemudian Mo Chai memberitahu pada mereka bahwa ia melihat makhluk monster mengerikan di dalam gua ketika melacak keberadaan Xiaofan. Xiaofan juga mengatakan bahwa ia sempat melihat monster hitam ketika tak sadarkan diri. Hingga malam pun tiba, terlihat Xiaofan tetap memikirkan monster yang menculik dirinya. Ia menduga bahwa monster tersebut menginginkan kekuatan buku langit yang berada di dalam tubuhnya. Jingyu juga mengira bahwa monster tersebut merupakan utusan mata-mata sekte Raja Hantu. Akan tetapi Xiaofan curiga kenapa tiba-tiba mereka mengetahui keberadaannya di Laut Timur. Sedangkan di sisi lain tiba-tiba Qilong menemui siluman rubah dan memberitahu bahwa Raja Hantu ingin bertemu dengan dirinya. Si Chai yang mendengar ajakan Qilong, ia menolak. Qilong tetap memaksa dirinya untuk tetap pergi menemui Raja Hantu hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Xiaofan dan Jingyu yang mendengar keributan di luar mereka pun melihatnya. Tiba-tiba datanglah seseorang bernama Pukong dari sekte Tianyin membantu si Chai yang sedang terdesak melawan Qilong. Qilong yang melihat adik si Chai, ia mengambil kesempatan menculiknya untuk dijadikan sandera di sekte Raja Hantu. Dan keesokan harinya terlihat si Chai menemui tetua sekte Raja Hantu karena khawatir jika terjadi sesuatu pada adiknya. Sang tetua bermaksud menyuruh si Chai untuk masuk ke dalam altar api misterius, bertujuan mengambil pusaka cermin api misterius di dalamnya. Akan tetapi si Chai menolaknya karena dirinya pernah mencoba memasuki altar api misterius untuk menyelamatkan sang ibu. Akan tetapi hal itu tak berhasil ia lakukan dan membuat dirinya terluka parah. Tetua Raja Hantu pun memaksa dirinya untuk tetap masuk ke altar api misterius karena hanya si Chai yang memiliki kemampuan sihir tingkatan terakhir di siluman rubah, serta hanya dirinya juga yang mengetahui keberadaan altar api misterius. Kemudian sang tetua Raja Hantu memberikan benda pusaka legendaris agar dirinya bisa masuk dan keluar dengan selamat. Benda ini bernama permata gelombang air dingin.
Si Cai mengetahui kehebatan benda itu. Terlihat dirinya menyetujui untuk masuk mengambil cermin api misterius. Sedangkan di tempat lain terlihat Xiaofan diobati oleh Pukong. Akan tetapi dirinya tak sanggup mengobatinya, karena di dalam tubuh Xiaofan terdapat 3 jenis kekuatan sihir yang sangat hebat, serta kekuatan tersebut saling bertabrakan. Ketiga kekuatan tersebut membahayakan hidup Xiaofan, di mana kekuatan itu tak seharusnya ia pelajari. Bahkan Pukong sudah menggunakan kekuatan sihir terlarang di sekte Tianyin, tetap saja tak ada reaksi untuk Xiaofan. Kemudian Pukong mengatakan pada Jingyu hanya dengan 2 cara untuk bisa menyelamatkan Xiaofan, yakni menghilangkan semua kekuatan yang dimiliki serta menemukan teknik dasar ilmu sihir yang dipelajari Xiaofan dan menyempurnakan kembali ilmu sihirnya. Ia juga menyuruh Jingyu untuk membawa Xiaofan di sekte Tianyin. Kemungkinan tetua sekte memiliki cara lain untuk mengobati Xiaofan, serta ada hal lain yang akan disampaikan oleh sang tetua. Hingga paginya pun tiba di mana Jingyu dan Xiaofan telah bertemu dengan kakak senior Yaiji. Jingyu kemudian menanyakan kejadian yang sebenarnya pada Yaiji. Ia membuat alasan karena malam itu ia mendengarkan suara aneh di luar rumah dan berusaha mengejarnya. Akan tetapi ia tak dapat menangkap serta menemukannya. Dan di saat kembali, tiba-tiba Xiaofan sudah tak berada di tempat. Dan keesokan paginya pun tiba. Terlihat mereka bertiga sampai di kota Dinghai, salah satu kota yang berada di Laut Timur. Mereka bertujuan untuk menemui pemimpin kota. Senior Yaiji kemudian mengatakan untuk merahasiakan dan tak mengatakan tujuan sebenarnya di Laut Timur. Sedangkan di sisi lain terlihat Biao menanyakan keadaan Xiaofan kepada si Cai. Ia pun memberitahu bahwa Xiaofan sedang dalam bahaya karena di dalam tubuhnya terdapat energi sihir yang tak bisa untuk dikendalikan. Hal itulah yang akan membahayakan hidupnya. Biao kemudian berniat untuk pergi karena mengkhawatirkan keadaan Xiaofan. Akan tetapi sang ayah mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Kemudian sang Raja Hantu mengutus Qilong untuk menjaga Biao di Laut Timur serta mencari tahu keberadaan gulungan kedua buku langit. Di sisi lain mereka telah bertemu dengan pemimpin kota, di mana ia merupakan tetua sekte panjang umur yang bernama Yu Yanzi. Yaiji kemudian menjelaskan maksud kedatangannya di kota Dinghai, yakni untuk menyelidiki gerak-gerik sekte Raja Hantu di Laut Timur. Yu Yanzi kemudian memberitahu kepada mereka bahwa sekte Raja Hantu telah membuat markas di luar kota dan berencana untuk menyerang kota Dinghai. Kemudian Yaiji mengatakan bahwa mereka akan membantu mengatasi masalahnya dengan sekte Raja Hantu. Dan di tempat penginapan mereka menyusun rencana untuk tetap menyelidiki keberadaan gulungan buku langit kedua, karena mereka beranggapan bahwa sekte Raja Hantu dan sekte panjang umur memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan buku langit. Yaiji kemudian menyuruh Xiaofan dan Jingyu keliling kota untuk memastikan tak ada mata-mata sekte Raja Hantu masuk di dalam kota. Sedangkan ia akan menyelidiki Yu Yanzi di dalam istana. Akan tetapi terlihat Xiaofan dan Jingyu tak mendapatkan tanda-tanda sekte Raja Hantu berada di dalam kota. Hingga paginya pun tiba, di mana mereka diundang Yu Yanzi untuk makan bersama. Tak lama kemudian ternyata Qilong masuk secara diam-diam di istana dan menyamar sebagai pelayan Yu Yanzi. Akan tetapi Xiaofan mengetahuinya dengan melihat cincin naga biru di tangan kanannya, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi ia berhasil kabur karena Yaiji berpura-pura kalah melawan Qilong.
Tak lama kemudian Jingyu memancing agar Yuyanzi mengatakan sebenarnya kepada mereka mengenai keberadaan buku langit. Ia pun mengatakan bahwa dirinya selama 10 tahun di kota Dinghai tak lain untuk mencari keberadaan buku langit. Akan tetapi selama 10 tahun lamanya ia tak menemukan dan menganggap bahwa buku langit hanya sebuah rumor. Sedangkan di tempat lain terlihat pasukan sekte Raja Hantu bersiap untuk melakukan penyerangan. Di situ juga terlihat Xiaofan bersama Bingyu melakukan penyamaran untuk menghentikan sekte Raja Hantu melakukan penyerangan di kota Dinghai, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi mereka pun terpojok, yang kemudian Biao menolong mereka dengan berpura-pura menjadi sandera agar bisa melarikan diri dari Yaoyi dan para murid sekte Raja Hantu lainnya. Dan terlihat mereka membawa Biao di penginapannya, yang kemudian Jingyu mengatakan pada Xiaofan bahwa sang senior tak boleh mengetahui jika mereka membawa Biao di penginapan. Tak lama kemudian terlihat kakak senior Yaeji akan masuk ke dalam penginapan bertujuan bertemu dengan Xiaofan. Akan tetapi Jingyu menghalanginya serta mengatakan bahwa Xiaofan sedang istirahat dan tak bisa untuk diganggu. Hingga malam pun tiba di mana Xiaofan dan Jingyu bingung membawa pergi Biao karena Yuyanzi memperketat penjagaan kota. Mereka kemudian memutuskan untuk membawanya pergi ketika pagi hari tiba agar tak ketahuan oleh Yuyanzi dan penjaga kota. Dan di sisi lain ternyata senior Yaeji mendengarkan pembicaraan mereka berdua dan mengetahui bahwa di dalam penginapan ia menyembunyikan Biao. Hingga pagi harinya pun tiba terlihat Biao keluar dari kamar penginapan. Tiba-tiba ia disekap oleh senior Yaeji dari belakang. Tak lama kemudian Xiaofan menghampiri Jingyu yang sedang tidur. Xiaofan khawatir jika Biao tertangkap oleh murid kota Dinghai dan akan menjadikan masalah semakin panjang. Tak lama kemudian senior Yaeji datang menghampiri mereka berdua dan menyuruh untuk mencari keberadaan Gilong karena ia berhasil menghancurkan sihir pertahanan dan masuk ke dalam kota. Xiaofan dan Jingyu pun mulai menelusuri keberadaan Gilong di dalam kota. Tak lama kemudian ia berhasil menemukan Gilong dan pertarungan pun tak terhindarkan. Tak lama kemudian Gilong mendapat isyarat dari burung sihir yang memberitahu bahwa Biao sedang disandra oleh Xiaofan dan Jingyu. Xiaofan pun terkejut dan khawatir karena Biao belum kembali bersama sektenya. Tak lama kemudian Yaeji datang dan langsung membawa Gilong di hadapan Yuyanzi. Setibanya di sana Yuyanzi kemudian menunjukkan benda sihir Biao, di mana Biao juga menjadi sandra olehnya. Xiaofan dan Jingyu yang melihat ia pun terkejut jika Biao ditangkap olehnya. Yuyanzi kemudian mengatakan bahwa dirinya menginginkan buku langit yang berada di tangan tetua sekte Raja Hantu. Gilong pun terpancing emosi dan berhasil membuka ikatan pada tubuhnya, kemudian menyerang Yuyanzi. Akan tetapi Gilong berhasil kabur karena Yaeji berpura-pura lagi mengalah bertarung dengannya. Sedangkan di sisi lain Xiaofan merasa bersalah karena membawa Biao di dalam kota dan menjadi sandera Yuyanzi. Xiaofan yang khawatir akan keselamatannya, ia mengajak Jingyu untuk segera membebaskan dari sandera. Akan tetapi Jingyu menolak karena penjagaan kota semakin diperketat. Jika hal itu ia lakukan dengan buru-buru, maka tak akan ada hasilnya. Tak lama kemudian di tempat bawah tanah, Yuyanzi bersama pengawal Mengzi menghampiri Biao. Ia mengatakan pada Biao untuk mengirim surat pada ayahnya untuk membawakan dirinya darah dewa binatang serta buku langit yang mereka dapatkan di Gua Kuno Wanfu jika tetap menginginkan putrinya selamat. Akan tetapi Biao menolaknya. Ia mengatakan bahwa ayahnya tak akan datang untuk menyelamatkannya. Yuyanzi pun terpancing emosi dan langsung menyiksa Biao.
Sedangkan di sisi lain Qilang menemui Xiao Fan dan Jingyu untuk menjalin kerjasama menyelamatkan Biao. Biao terlihat juga mengharapkan keajaiban datang untuk menyelamatkan dirinya. Tak lama kemudian ia dihantar makanan oleh pelayan bisu dan memberikan sebuah benda agar bisa melepaskan rantai di tangannya. Di sisi lain, Qilang memulai rencana untuk membuat kegaduhan di kota dengan ilmu sihir naga biru suci yang ia miliki. Dan terlihat juga Xiao Fan dan Jingyu menyamar menjadi pasukan sekte panjang umur agar bisa menyelinap masuk menyelamatkan Biao. Yu Yanzi yang mengetahui rencana sekte hantu, ia menyuruh pengawalnya untuk menjaga Biao di dalam penjara bawah tanah. Sesampainya di sana, Mengzi terkejut melihat Biao yang sudah terlepas dari rantainya dan pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi Biao terpojok karena kekuatan gelang sihirnya telah diambil Yu Yanzi. Sedangkan Xiao Fan dan Jingyu juga tak berhasil menyelamatkan Biao karena Mengzi berhasil menutup pintu penjara. Mengzi kemudian membuka pintu penjara lainnya agar Biao masuk dalam penjara cacing penghisap darah. Terlihat Biao tak bisa keluar karena tempat tersebut dipasang mantra pelindung oleh Yu Yanzi. Biao kemudian melihat seseorang pria di dalam penjara. Pria ini bernama Xiao. Ia memberitahu pada Biao bahwa dirinya sudah 7 tahun di penjara oleh Yu Yanzi. Xiao kemudian menunjukkan jari pada tangannya yang cacat karena terkena peliharaan Yu Yanzi, yakni cacing darah yang berada di tempat itu. Kemudian ia memberitahu pada Biao cara agar bisa keluar dan menghancurkan pelindung Yu Yanzi, yakni dengan memancing cacing darah untuk mengarahkannya ke dinding pelindung. Xiaoxin行事。你这个畜生！